Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang penuh dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim adalah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk orang kitab si Abu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Muhammad Syarah Hafiz bin Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Sahib Hatem Agung Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Adil Abdul Somad Usuli Furuhi Bizul Kukil Majmain Allah yakfir lahu wa yarhamuhu wa yahdi darajatin fil jannah wa inida alaina min barakati masyara'an wa alaihi wa fatim fi din dunya wal akhirah syahidillah wa rahmul Fatihah. Jamaah sekarang kita lanjutin pengajian kita masih dalam kitab Sirajul Talibin Minhajul Abidin halaman 229 wa minal ayatil latifah jami'ah. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa minal ayatil latifatil jami'ati bainal khaufi wa raja'i qauluhu ta'ala. Dan dari ayat-ayat yang lembut yang dihimpun antara khauf dan roja. Ya, kemarin ayat-ayat tentang roja doang, sekarang sebelumnya juga ayat-ayat tentang khauf doang. Sekarang ada ayat-ayat yang digabung antara khauf dan roja. Ya, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ya, kabarkan wahai Muhammad, beritakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa sesungguhnya diriku, kata Allah, adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gitu. Ya, pengampun itu roja, khauf, Maha Penyayang itu berarti roja. Gitu. Ya. Di dalamnya tuh ibadi anni anna ghafurur rahim. Qala Ibnu Abbas, ada Qala Ibnu Abbasin, tahu enggak? Qala Ibnu Abbas, yakni liman taba minhum, yaitu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang liman tabah, bagi orang yang mau bertobat kepada Allah, maka itu Allah Maha Pengampun. Ya. Dan Allah Maha Penyayang. Ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada sahabatnya, wahum, dan mereka semua yadhakuna. Ya, Nabi datengin sahabat-sahabat lagi kumpul, dan tahu sahabat pada lagi ketawa-tawa. Ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, atadhakuna baina aydiikumun naru. Ya, apakah kalian pada ketawa sedangkan di depan mata kalian adalah neraka? Gitu maksudnya. Gak lama kita bakal mati dan kita akan ketemu dengan alam yang menyeramkan, yaitu azab kubur, neraka. Fanazala Jibril bihadzihil ayat. Lalu turunlah Jibril dengan ayat ini. Ya, wa qala yaqulu laka rabbuka Muhammad mimma taqnatu ibadi. Jibril mengatakan, Allah mengatakan kepadamu, ya hai Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau memutus harapan kepada hamba? Ya. Zakar al-Baghawi bi ghairi sanad. Ini ada di kisah kitab lain tuh, di tafsir kayaknya. Nabi ngomong begitu, ngapain berketawa aja, ingat neraka gitu. Nabi jalan, lalu Jibril memberikan peringatan, wahyu dari Allah, jangan terlalu kencang gitu. Kasihan mereka. Gitu. Makanya Nabi balik lagi dan ngomong, ya ibadi anni ana ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi jangan terlalu kaku gitu kalau kata Allah gitu. Ya, berarti seenggaknya Allah bilang, ya Rasulullah, jangan terlalu
Ya, jangan terlalu kaku wahai Muhammad. Ya, orang nggak boleh ketawa dikit, nih ngeteraka lo, tawa-tawa aja gitu. Sahabat langsung mungkin, ya ini juga kita jarang bareng Rasul ketawa gitu kali. Ya, berikanlah harapan kepada mereka. Gitu. Ngerubiya Saykhani, Rawal Saykhanu, ada nggak? Saykhani mana? Ada nggak? Meriwayatkan dua Saikhon, maksudnya Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Abi Hurairah, qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa rahmatah yauma khalaqaha mi'ata rahmatin, ya sesungguhnya Allah menciptakan kasih sayangnya di mana hari penciptaannya itu kasih sayang. Allah menciptakan 100 kasih sayang. Fa'amsaka indah, lalu ditahan di sisinya tis'an wa tis'ina rahmatan, ditahan di sisinya 99 kasih sayang yang diciptain itu. Wa dakhala fi khalqi kullihim rahmatan wahidah, dan Allah memasukkan kepada manusia, makhluknya, ciptaannya di bumi itu satu doang. Ya. Kasih sayang yang Allah turunkan ke bumi cuma satu. Falaula ya'lamul kafiru bikulli ladzi indallahi minar rahmah lam yai'as min dinal jannah. Ya. Seandainya orang-orang kafir tahu dengan setiap sesuatu yang allazi indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah tentang kasih sayang. Maksudnya seandainya orang kafir tahu kasih sayang Allah masih ada 99 lagi di atas, ya, maka orang-orang kafir tidak akan pernah putus asa daripada surga. Gitu. Paham nggak tuh maksudnya? Walau ya'lamul mu'minu bikulli ladzi indallahi minal adzab lam ya'man minan nar. Ya. Seandainya orang-orang mukmin bikulil ladzi indallah, dia tahu segala sesuatu yang di sisi Allah daripada azab, lam ya'man minan nar, tidak akan pernah merasa aman daripada neraka. Gitu. Ya. Paham enggak maksudnya? Kalau Nabi bilang kalau orang-orang kafir tahu kasih sayang Allah yang segitu luasnya di akhirat, dia enggak akan takut enggak dapat kasih sayang Allah, enggak akan khawatir enggak masuk surga. Tetapi orang-orang mukmin, seandainya orang mukmin tahu bentuk-bentuk azab yang Allah siapkan, maka kita nggak akan pernah yakin, nggak bakal merasa hebat dan nggak bakal merasa aman daripada masuk neraka. Itu jadi ini nyimbang. Ya, kalau kita tahu apa-apa yang namanya azabnya Allah di akhirat, bagaimana kerasnya Allah, kita pasti nggak akan merasa aman dengan ibadah kita apapun dari neraka. Dan kebalikannya, kalau orang-orang kafir tahu kasih sayang Allah di akhirat, mereka pasti nggak akan putus asa daripada masuk surga. Ini yang dibilangkan tadi kan, latifatul jami', dua hubungan antara khauf dan roja. Ini hadisnya jadi begitu. Ya, kita mesti ambil tengah-tengahnya ya, jangan terlalu berlebihan mengharap kasih sayang, juga jangan terlalu takut kepada azab Allah, dan jangan terlalu berani juga sama azab Allah. Kalau kita tahu apa-apa yang disiapkan Allah dengan azab-azabnya, maka kita tidak akan pernah merasa aman meskipun kita sesoleh apapun. Itu. Lalu jauh nih, susah nih. Berapa ya? 1, 2, 3, 4. 4 dari atas. Wa minha. Di atas ada ayat Quran, allazi asra bi abdi lailan wa minha. Ya. Itu. Setelah ayat Quran itu Al-Isra ayat 1 di bawahnya. Wa minha annahu subhanahu wa ta'ala. Dari hal itu juga ya, Allah subhanahu wa ta'ala lama zakara rahmata wal maghfirata balago fi ta'kidi bi alfazi salah. Ketika Allah membicarakan tentang kasih sayang dan ampunannya, ya, Allah melebihkan di dalam penekanan dengan 3 lafaz. Awaluha qaulu anni, itu yang dari ayat yang di atas ya. Anni ibadi, anni ana, itu anni ana ghafurur rahim. Ada penekanan anni, diriku, sudah. Ana, aku, 2 kali penyebutan kata diriku. Ya. Ini ada dari tasbih ya.
an itu nun taukid udah. Anni ada terus ananya. Ni itu ana, di dua. Terus ana tersendiri lagi, ana tiga. Ya. Salwaluha qauluhu anni itu. Pertama qaulu anni, wasaniha ana. Kedua ana. Wa tsalitsah idkhalul alif wa lam fil ghafurur rahim. Oh ya itu jadi makanya ke ma'rifat nih. Ya. Itu taukid dalam lafaznya 3 kali, yaitu anni, bahwa sesungguhnya diriku, ana, aku. Terus yang terakhir dimasukin kepada alif lam di dalam al-ghafur al-rahim. Itu menyatakan makrifat bahwa Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ini dua-duanya ada. Pengampun bagi yang banyak dosa, penyayang ya bagi yang dicinta, yang ibadahnya rajin. Jadi juga pengampun bagi orang-orang yang banyak dosanya juga. Ya maksudnya jangan putus daripada ampunan Allah. Jangan merasa putus asa. Ar-Rahim gitu. Jangan juga putus asa daripada kasih sayang. Itu wahada ya dulu ala taglibi janibi rahmati wal maghfirah. Rahmatu wal maghfirah. Ini menunjukkan kepada dominasi daripada sisi ar-rahmah wal maghfirah, bahwa Allah lebih mendominasi dalam sifatnya itu adalah ar-rahmah wal maghfirah, penuh kasih sayang dan penuh ampunan. Itu Allah dalam sifat-sifatnya beliau. Allah itu dalam sifat-sifat yang mendominasi dirinya adalah ar-rahmah al-maghfirah. Itu Allah. Ya, Allah itu zat yang maha pengampun. Allah itu zat yang maha penyayang. Walamma dzakara azabu lam yakul inni anal mu'adzibu wa ma wasafa nafsuhu bidzalik. Dan ketika Allah mengatakan dirinya tentang masalah azab, ya, saat ngomongin azab, Allah nggak mengatakan ini ana al mu'adzib gitu. Sesungguhnya diriku ini ada al mu'adzib. Nggak ngomong begitu, nggak pakai ani ataupun ini, nggak pakai ana, nggak pakai al mu'azzab, pakai alif lam, nggak pakai begitu. Ya. Wa ma wasafa nafsu, dan tidaklah Allah mensifati dirinya seperti itu. Bal qala, tetapi Allah mengatakan di surat Al-Hijr ayat 50 tuh ada Al-Hijr ayat 50, wa anna azabi wal azabul alim. Ya. Dia nyebutinnya cuma begitu, wa anna, dan sesungguhnya azabku, dia azab itu adalah azab yang pedih. Ya, nggak menyatakan dirinya. Ya, memulangkannya wa anna azabi huwa, tuh azabnya dikatakan itu dia, itu azab yang pedih. Nggak menyandarkan kepada dirinya. Kalau tadi kan itu menyandarkan dirinya, aku, diriku, pengampun, penyayang. Kalau pas azab, dan sesungguhnya azabku, dia itu azabku, dia itu azab itu adalah yang sangat pedih. Gak memulangkan azab itu kepada sifatnya. Tapi memang sebenarnya tetap sifat Allah, tetapi Allah tidak membalikannya ke dia. Dia itu huwal azabul alim, huwa disebutnya. Ya, kayak keluar dari dirinya gitu, huwal azab. Padahal emang yang azab Allah gitu. Cuma kenapa Allah kira azab itu tidak menisbatkan kepada dirinya? Tapi pas al-ghafur ar-rahim pakai taukid, anni ana al-ghafur ar-rahim, begitu deh. Ya, tuh kita yakini bahwa Allah maha lembut kepada kita, insyaallah ya. Ya, dimaafkan semua kesulitan kesalahan kita. Ya, ini dalam bahasa anna wa anna azabi wal azabul alim itu ala sabilil ikhbar, dari sisi jalan pemberitahuan doang. Ya, bukan penyataan. Ya, kalau tadi penyataan, anni ana al-ghafur, pernyataan. Kalau ini cuma berita aja. Anna azabi, sesungguhnya azabku, cuma ngasih tahu doang. Itu. Ya, ini bukti kita harus meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu. Lalu 230 langsung pindah. Wallahu ra'ufun bil ibad, ayat Al-Baqarah 207.
Ya, ada tuh itu ujungnya biasanya. Wallahu raufun bil ibad. Allah itu sangat lembut dan penyayang kepada hamba. Ya, itu ayatnya. Ini bawahnya apa nih? Wa yanzirukum Allah nafsu. Nafsa. Itu belum dijelasin ini. Enggak usah dah. Mana itu wallahu raufun bil ibadi. Maksud di sini isyaratun ila anna subhanahu wa ta'ala innama nahahum wa hadarahum raqatan bihim wa mur'atan li salihihim. Ini suatu isyarat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innama nahahum, ya Allah menahan atas mereka belas kasih, ya wa hadarahum, dan memberi peringatan bahwa Allah penuh belas kasih terhadap manusia, perhatian terhadap manusia, disolahin untuk kebaikan manusia. Itu maksudnya ini sebenarnya Allah lagi mengatakan pernyataan bahwa dia sangatlah memperhatikan manusia, penuh belas kasih kepada manusia, kepada hambanya gitu. Ya, tapi kan cara belas kasihnya dia mungkin kita udah paham dulu dia bab awal. Yang dikasih musibah itu sebenarnya kayak orang dikerokin gitu. Itu maksudnya itu kita yakin ya Allahu raufun bil ibad. Ya, Allah sangat lembut dan penuh kasih sayang, penuh perhatian kepada hamba. Gitu. Yang mau istidrat mau istirahat kan udah cuekin, nggak dianggap. Ini kan maksudnya penuh perhatian, penuh belas kasih, penuh pengayoman. Katakan apaan kita hidup begini-gini aja gitu. Nah itu saat kita susah atau masalah atau lagi sulit, nah itu sebenarnya Allah lagi perhatian. Karena kan udah diceritain dulu cerita gimana caranya Allah menyayangi orang. Dan juga kita udah paham bahwa segala musibah itu nilainya baik semua. Iya. Kepada orang yang nggak benar dia lagi ditegur, ya azabnya dipercepat di dunia. Pada orang-orang yang soleh jadi teguran atas kesalahan dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang udah mulia dikasih musibah untuk naikin derajatnya. Jadi sebenarnya musibah tidak ada yang sebenarnya. Allah raufun bil ibad. Allah sangat lembut dan penuh kasih sayang dan perhatian. Semua musibah ada ternyata buat kita kebaikan. Itu yang harus kita renungi. Bahasa Allahu raufun bil ibad. Allah sangat lembut dan penuh kasih sayang dan perhatian kepada hambanya. Gitu. Ya kalau kita sama orang tua aja kan kalau dicuekin nggak dianggap penuh nggak enak. Mendingan kita masih diomelin ya. Itu masih dihitungannya masih ada penuh kasih sayang. Itu. Ini pun begitu Allah. Ya saat kita masih dikasih ujian masalah itu kan berarti masih dianggap, masih ditegur, masih diomelin. Gitu. Ya itu bukti bahwa Wallahu raufun bil ibad. Allah penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Wa ajabu minhu qauluhu subhanahu. Lebih menakjubkan lagi sebuah ayat di mana Allah berfirman, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib." Ya, man khasyiyar rahman bil ghaib. Surat Qaf ayat 33. Qaf suratnya. Artinya apa tuh? Dalamnya belum aneh. Wa annahu lazu magfiratin wa zu iqabin alim. Allah itu yang memiliki ampunan dan juga memiliki azab ataupun siksaan yang pedih. Fa yurja rahmatuhu wa yukhsha adabu. Kita berharap kepada kasih sayangnya dan juga ngeri terhadap azabnya. Wa ajabu, dan baru ke atas itu lagi. Dan Allah ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi dari firman-Nya, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang ngeri atau takut kepada Allah atas kegaiban Allah. Kegaiban maksudnya apa? Hal-hal yang ke depan yang kita nggak tahu. Kita harus percayakan kepada Allah dan kita harus takut. Allah qol al khasyata bi ismi rahman. Ya. Allah mengaitkan kata khasyah dengan ar-rahman. Ya. Ini kan sebenarnya agak berbeda. Khasyah itu lebih kepada takut, rahman tuh penuh dengan kasih sayang. Ngapain ini digabungin? Ya. Siapa orang yang takut kepada Ar-Rahman? Siapa, kalau bahasa kita, siapa orang yang takut sama orang yang baik? Kan lucu ya. Masa kita takut sama orang yang baik sih? Khasyah itu kan kemarin udah dibahas kan? Khasyah itu lebih kepada
ngeri ya. Kalau khauf kan takut, takut itu karena galak ya. Kalau khasyah itu karena kita, kalau ulama jatuhnya khasyah, takutnya karena segan gitu. Allah nih man khasyah rahman, siapa yang segan, takutnya segan sama ar-rahman ya, makanya pas ya. Kalau khaufur rahman nggak masuk. Orang yang galak gitu kita takut. Siapa yang takut sama orang yang ya kita galak tapi penuh kasih sayang, kan bingung gitu. Galak kok penuh kasih sayang, gimana sih? Nah, kalau khasyah ar-rahman masih masuk. Allah menggabungkan kata khasyah dan rahman. Khasyah sebenarnya artinya ngeri. Siapa yang takut kepada si yang mengerikan dan penuh kasih sayang? Ini kan sebenarnya kata-kata yang sifat yang berbeda ya. Sifatnya bertolak belakang. Antara khasyah itu yang lebih dekat kepada rasa takut gitu, yang mengerikan, menggalak. Terus ditambung. Jadi Allah dua-duanya dari Allah kan, khasyah, ar-rahman gitu. Allah itu yang sangat mengerikan atau yang sangat ditakuti. Ya, tetapi dia juga yang Maha Penyayang. Gitu. Nah, ini digabung man khasyah rahmana bil ghaib. Ya. Siapa yang takut atau ngeri atau segan kepada ar-rahman, yes, yang penuh kasih sayang itu Allah. Ai khafa rahmanu fa ata'ahu wa illam yarahu. Ya. Maksudnya di sini sangat sangat takut kepada Allah yang Maha Penyayang ini. Fa ata'ahu, di mana dia taat, maka dia sangat taat kepada Allah. Wa illam, meskipun nggak ngelihat. Itu bil ghaib gitu maksudnya. Siapa orang yang takut kepada Allah ar-Rahman yang penuh kasih sayang meskipun Allah nggak kelihatan, nah, ini baru orang benar. Ya kan emang nggak kelihatan ya, kita nggak bisa lihat. Ini orang-orang mukmin. Siapa orang yang takut kepada Allah, segan kepada Allah yang penuh kasih, di mana tetap taat kepada Allah meskipun Allah nggak kelihatan. Ya, bukan nggak kelihatan, ya dia nggak bisa lihat. Meskipun dia tidak bisa lihat kita ya maksudnya. Wakila khafa bil khalwah bihaitsu la yarahu ahadan. Ya. Ada juga yang mengatakan bil ghaibnya di sini maksudnya apa? Siapa orang yang sama aja sih sebenarnya maksud. Siapa orang yang ngeri kepada Allah yang penuh kasih sayang itu dengan selalu taat kepada Allah meskipun nggak ada orang. Gitu. Meskipun lagi sendirian, khalwah, dia tetap aja ibadah benar. Gitu. Ini orang-orang yang takwa berarti. Terus mana atas lagi dah. Allah kal khasyata bil ismi rahman. Allah mengkaitkan antara khasyah dengan nama Allah ar-Rahman penuh kasih. Dunal ismil jabbar. Bukannya Allah malah menyemasangkan dengan al-jabbar gitu. Khasyah al-jabbar, khasyatil jabbar itu masih nyambung dah ya. Jabbar artinya kan perkasa. Khasyah ngeri, orang sosok yang mengerikan dan perkasa. Cakep sebenarnya. Kok ini sosok yang mengerikan ya, yang kita segani dan juga penuh kasih sayang. Itu. Ya, kenapa? Nyambungnya justru ke ar-Rahman. Wal muntakim, dan kenapa tidak sambung sama al-muntakim yang penuh pembalasan di akhirat? Kenapa juga mutakabbir tidak disambungkan dengan khasyatil mutakabbir yang penuh dengan kesombongan? Boleh nggak? Boleh. Emang Tuhan kan maha sombong. Yang boleh sombong itu Allah doang. Allah maha sombong. Ya kalau di surat Al-Waqiah kalau kita baca kadang-kadang iya Allah sombong banget. Tapi dia Tuhan. Siapa yang nurunin air di langit? Siapa yang bisa nurunin air kalau bukan gue? Kan gue yang nurunin. Kadang bisa nurunin tuh. Iya Allah sombong ya. Gitu. Nah emang dia Tuhan. Serah dia. Gitu. Manusia kalau disombong, Allah nggak boleh. Al-Mutakabir punya gelar itu. Allah maha sombong. Ya. Wanahwi dan segala macam sifat-sifat yang kerasnya gitu. Kenapa nggak disambungkan ke khasyah, tapi malah disambungin kepada khasyah ini disambungin ke ar-Rahman malah. Litakuna al-khasyatu ma'a dzikri rahmah. Ya. Agar kita disuruhnya apa? Ada mengingat terus. Jadi menjadikan sesuatu ngeri kepada Allah. Tetap aja segan kepada Allah walaupun kita penuh mengharap kasih sayangnya. Ya, jadi hitungannya sopan, ya, berharapnya sopan. Hitungannya kalau kita tahu ini guru kita atau mungkin
atasan kita ini orang yang penuh kasih sayang, orang yang lembut, ada kita jadi sembarangan aja sama dia, ya, karena kita tahu dia orangnya nggak bakal marah dah, gitu. Orang baik banget. Gitu. Jadi, tapi kita pasangin dengan kata khasyah, biar kita juga berharap sama dia, tapi juga kita juga punya kesopanan, karena kita juga ada rasa ngerinya. Itu jadi dua-duanya harus ada melihat Allah, ya, dengan penuh kengerian, dengan hebahnya Allah, dan juga penuh harap karena kasih sayangnya Allah. Ya. Jadi antar lah sebenarnya kita, antar itu maksudnya dekat banget enggak, jauh juga enggak jatuhnya kan apa. Kalau kita mau orang yang orangnya baik banget, kita deketin deh, kita biar bisa deket gitu, karena akrab enak, kita deket juga sama orang yang baik, kita judakin juga dicawa-tawa aja gitu. Tetapi karena dia ada sifat lagi, dia orang yang berwibawa, akhirnya kita nggak berani, ya akhirnya kita duduk dan duduknya sopan. Coba kalau dia nggak punya karakter yang berwibawa gitu, khasyah, yang rasa dia apa namanya ngeriin lah, disegenin. Nah, kita orangnya baik, kita nongkrong, bagi dikit rokok loh, gitu ya kan. Ada bakal baik, julak-julakin nggak masalah. Orangnya penuh kasih sayang. Jadi, tetapi pas kita tahu dia juga punya sifat khasyah, ya kewibawaan, kita jadi dekatnya sopan. Paham nggak? Ya begitu pun ke Allah. Kenapa Allah agar kita jangan terlalu berlebihan rojanya, berharap Allah maha baik, mau berzina juga ntar dimaafin, begitu. Tapi kita harus pakai khasyahnya juga, kengerian kita kepada Allah. Jadi ngimbang. Jadi pas kita berurusan sama Allah jadinya sopan. Itu. Mana lagi? Ya, fala takunul khasyatu tutiru qalbaka bimarah. Jangan kamu menjadikan khasyah itu membuat kamu pesimis. Hatimu ya sama sekali bimarah. Ya maksudnya kalau kita ngeliatnya orang ini nyegenin, kita segen gitu, mukanya juga kelihatannya angker segala macam. Ada kan kita nggak mau deket, ya. Jadi jangan pernah ngeliat fokusnya kepada khasyahnya aja. Kita jadi nongkrong sama dia, kakak gue ngeri nanti, begitu kan? Ada orang nggak mau deket. Jadi jangan kita memandang dengan kita khasyahnya Allah aja, akhirnya kita jadi ngeri. Gitu. Ya, fayakunu tahwifan fi ta'mini wa tahrikan fi taskini. Akhirnya kamu menjadi sangat takut, mempunyai sifat yang takut di dalam keamanan dan tergerak fi taskini, rasa tenang, ya jauh daripada rasa tenang. Taqulu amma takhsha. Contohnya di sini amma takhsyal walidah walidatar rahimah. Ya, tidakkah apakah atau tidakkah kamu takut kepada ibu yang pengasih? Amal takhaful walidah musfik. Tidakkah kamu takut kepada orang tua bapak yang penyayang? Amma tahdarul amiral karim. Tidakkah kamu hati-hati kepada pemimpin yang penuh kasih sayang? Wal muradu min dzalika ayakuna tariqu adlan. Ya, ini pokoknya intinya tadi yang Anda bilang, kita harus nyimbang. Ya, nyimbang antara khasyah dan juga rahmah, ya kasih sayang. Kenapa? Kadang-kadang di rumah tangga aja nih, emaknya ini yang penuh khasyah, khasyah, ya penuh kasih sayang. Bapaknya khasyah, imbang ininya. Kalau dua-duanya penuh kasih sayang, bapaknya kasih sayang, emaknya kasih sayang, anak nggak pernah salah, ayahnya songong. Makanya biasanya yang berperan sebagai khasyah itu bapak, emaknya kasih makan, enggak makan. Kalau kamu makan bilangin bapak deh, makan tuh. Ada khasyah. Ini harus ada dua-duanya di diri kita. Kita punya rasa khasyah kepada Allah, juga rasa kasih sayang kepada Allah. Karena kalau kasih sayang aja yang kita lihat, kita akan jadi sembarangan. Tapi kalau khasyah aja yang kita pakai, kita jadi takut. Nah, kedua-duanya itu jadi kita nyimbang. Saat kita mau berlebihan, jadi songong, nggak berani. Kenapa? Kita juga ada rasa khasyahnya ke situ. Saat khasyahnya juga kita kenceng, tapi kita ada rasa mengharap kasih sayangnya, jadi kita bisa datang. Paham kan ya? Ini kita harus gabungin khasyah gitu, amarah, ya kasih sayang dan rasa khasyah itu bukan takut sih, lebih ke ngeri ya, ngeri
Ya ngeri sih. Ngeri sama takut bedanya apa? Ya, ngeri, takut, serem, segen. Ya, lebih ke segen sih ya. Khasyah itu lebih ke segen. Ya. Segen ogah dong. Segen ogah. Segen itu apa sih artinya? Bahasa mana tuh segen? Ya, menyegankan. Udah bahasa Indonesia ya, KBBI dong. Segen. Segan ya. Segan itu ogah gitu. Disegani, diogahin gitu. Hah? Iya, kewibawaan itu segan. Ya. Lebih ke kewibawaan ya, bukan makanan. Gue segan makan begitu. Lain ya. Gak pakai makanan disegenin. Ya, jadi lebih ke sifat ya segenan itu. Ya, itu orang yang disegani lah kalau khasyah itu. Khauf atau orang yang ditakuti. Itu jadi tadi contohnya seperti kita menghadapi orang tua atau apa ya, kita begitulah pahaman kita kepada Allah, di mana kita juga timbulkan rasa khasyah kepada Allah agar kita sopan sama Allah, dan juga kita timbulkan rasa kasih sayang ya, Allah ar-Rahimah ya, Allah penuh kasih sayang agar kita mau berharap kepada Allah gitu ya. Dan juga jangan pakai rahmah doang, kasih sayang, akhirnya kita songong sama Allah gitu. Dan juga jangan pakai khasyah doang, akhirnya kita jadi terlalu takut kepada Allah, akhirnya nggak berani mengharap surga gitu. Nah ini ngimbangin ya, imbang ya, apa namanya, bebas tapi sopan, begitu bahasanya ya. Itu kan ada istilah gitu, bebas itu rahmat tadi, kasih sayang, sopan itu khasyah gitu. Bebas tapi sopan itu ngimbang ya. Karena mentang-mentang bebas itu harus kita renungin, itu mungkin tepat tuh. Bagaimana cara kita ke Allah? Itu caranya ada bebas atau sopan. Bebas tapi sopan. Itu kan akhirnya kita berdoa. Kita bebas itu berarti kasih sayang Allah. Tapi kita mesti sopan. Itu khasyahnya. Ya, paham ya? Sampai sini aja. Insyaallah empatnya di hadirin bi hadratin Nabi Syairillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya na'udzu ya nasta'inu nasyu'al mustaqim wa nadzina rabbana ghairu maghdubi 'alaihim. Wa rabbana irhamna ya rahman rabbina irhamna ya rahman irhamna wa arhamna wa adina fa'ala bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ir rahmanir rahim. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.